masukan? Apa sih profesi itu? Tukang becak profesi bukan? Supir profesi bukan? Kemudian bidan profesi bukan? Pengacara profesi bukan? Yang profesi yang bagaimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Dewi Puspa. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Ya. Suatu kegiatan yang dapat mendapatkan nafkah, uang, dan mempunyai suatu keahlian khusus. Ya. Kalau misalnya tukang becak itu kan juga mencari nafkah, kemudian juga dia mempunyai keahlian mengayuh becak. Itu termasuk profesi enggak? Termasuk, Ibu. Termasuk, ya. Apa bedanya dengan bidan, dokter, pengacara? Izin masuk, Ibu. Ya, Rafika, silahkan. Kalau bidan, dokter, pengacara itu merupakan profesi yang terlatih, sedangkan kalau tukang becak itu bukan profesi yang terlatih. Apa bedanya terlatih dan tidak terlatih? Pak becak juga harus ikut latihan untuk mengayuh becak. Kalau terlatih menurut saya itu kayak mengikuti suatu pendidikan begitu, Bu. Mengikuti suatu pendidikan. Terus apa lagi? Ya, benar. Misalnya supir, kemudian tukang becak, misalnya itu kan juga seseorang yang mencari nafkah dengan suatu keahlian. Akan tetapi dia bukan profesi. Jadi profesinya apa? Tukang becak. Tukang becak. Profesi dengan pekerjaan sama apa enggak sih? Beda, Ibu. Ya, beda. Jadi yang dikerjakan oleh seorang tukang becak itu pekerjaan, ya, beda dengan profesi. Oke. Ya. Jadi kalau profesi itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan. Becak enggak, becak pelatihan enggak, pelatihan memang. Pelatihan dengan apa? Ngelatih sendiri, bukan pelatihan secara teori, secara praktek ya. Kemudian penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus ya, pengetahuan khusus di mana juga memiliki asosiasi, profesi, kode etik, sertifikasi, dan lisensi. Jadi ini kuncinya. Jadi mempunyai suatu pekerjaan yang khusus, pengetahuan yang khusus, pekerjaan yang khusus. Bidan profesi enggak? Iya, profesi. Ya, karena apa? Dia mempunyai suatu pengetahuan tentang kebidanan, kemudian juga memiliki memiliki suatu organisasi profesi atau asosiasi IBI, Ikatan Bidan Indonesia, di mana di dalamnya ada RT-nya, aturannya ada yang harus di laksanakan, harus dari semua anggotanya, ya, dari kode etiknya, dan harus tersertifikasi, terdaftar, ya, dan mempunyai lisensi yang khusus. Jadi sertifikasi setelah Anda nanti lulus bidan, misalnya lulus tidak begitu saja nanti Anda bisa melaksanakan tugasnya jadi seorang bidan, tidak. Ya, jadi nantinya Anda setelah lulus nanti kan ada melalui uji dari dikti diuji ya, exit-exam, diuji pengetahuannya tentang kasus-kasus, namanya exit-exam ya, itu nanti menjadikan suatu indikator Anda lulus apa tidak, di samping juga nilai
hasil akhir dari IPK Anda. Kemudian setelah itu, di samping dapat ijazah, Anda juga mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat. Nah, sertifikat dan ijazah itu yang untuk mendaftar ya di IBI, ya di Ikatan Bidan Indonesia, bahwa Anda itu seorang bidan. Ya, setelah mendapat sertifikasi, setelah terdaftar, Anda baru bisa melaksanakan tugas seorang bidan. Jadi tidak semena-mena Anda lulus bidan langsung bisa bekerja dimanapun tempatnya, di tempat kesehatan, tidak. Ya, jadi harus ada diujikan lagi, kemudian mendapatkan kriteria atau ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Dan setelah mendapatkan sertifikasi, ya apakah Anda langsung bisa praktek bidan di rumah? Tidak, ya harus mendaftar lagi di ikatan di profesi, ya di profesi dan juga di tempat cabang masing-masing bekerja sama dengan daerah, ya tim ya mengajukan izin praktek bidan. Nantinya Anda menandang bisa jadi praktek bidan mandiri atau praktek mandiri bidan. Nah, baru itu setelah izin keluar, baru dapat lisensi khusus. Dia bisa atau bidan tersebut bisa melaksanakan tugas sebagai seorang bidan yang memberikan pelayanan perawatan kepada pasien, ya kepada sesuai dengan kewenangan ibu, bayi, dan anak, ya sesuai dengan kewenangan bidan, baik di tempat kerjanya maupun di mandiri atau di rumah, ya tempat profesi organisasi itu suatu apa ya enggak apa-apa, ini saya pakai apa namanya, pakai ini. Contoh profesi itu pengacara, ya kan harus mempunyai keahlian khusus, juga bisa mempunyai lisensi untuk menjadi pengacara. Guru juga profesi, ya guru yang dapat menerima uang, ya untuk apa kehidupan sehari-hari, untuk tapi bukan suatu profesi. Jadi yang profesi itu tadi yang mempunyai keahlian khusus. Oke. Ciri perilaku profesi, ya sebentar ini kok kemencet. Ya, ciri-ciri perilaku yang profesional dalam bertindak, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian, pengalaman, bidan atau perawat atau dokter ilmuwan. Kemudian tentu saja harus bermoral tinggi, ya. Jadi tidak kemudian juga ya,
Jadi harus bersikap jujur, misalnya apa? Misalnya dalam melaksanakan tugasnya seorang bidan, ya seorang bidan itu dapat menimbulkan efek samping yang macam-macam, ya misalnya efek samping kenaikan berat badan, kemudian head-nya tidak teratur, itu harus disampaikan dengan jujur. Dan jujur misalnya pada saat hasil pemeriksaan ternyata bayinya kurang baik, ya, dan jantungnya lemah, kemudian ada sesuatu, harus disampaikan dengan jujur, tidak boleh menutup-nutupi. Kemudian tidak melakukan tindakan tanpa ilmu pengetahuan. Kalau dalam misalnya akan melaksanakan atau tindakan pada saat persalinan, menolong persalinan, berarti bidan tersebut harus benar-benar bagaimana cara praktek. Ya. Tenaga kesehatan yang di kliennya yang dihadapi itu nyawa, ya. Bagi misalnya dua kita menolong, berarti yang kita hadapi itu dua nyawa, ibu dan bayinya. Jadi benar-benar harus tahu bagaimana sih cara menolong persalinan, baik dari secara teori maupun praktek. Kemudian tidak memberikan janji berlebihan, ya, dengan memberikan iming-iming. Misalnya kalau kalau ibu nanti bersalin di sini, ibu akan mendapatkan bonus bla 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 bla, itu tidak boleh. Ya. Tidak melakukan tindakan dengan alasan komersil, ya, tadi dengan memberikan pelayanan plus misalnya, nanti dikasihkan di biayanya nambah sekian. Memegang teguh etika profesi di dalam suatu organisasi profesi, tentu saja ada etika profesi yang harus diterapkan di semua anggotanya. Jadi seorang bidan juga harus selalu memegang etika yang sudah ditetapkan di buku ADRT dari organisasi bidan tersebut. Mengenal batas-batas pengetahuan apa, ya, misalnya seorang bidan kewenangannya apa? Hanya persalinan yang normal. Kalau misalnya berdasarkan deteksi dini, si ibu itu ternyata ada kelainan, ada komplikasi preeklamsi misalnya, ya, preeklamsi itu bukan batas kewenangannya, jadi harus dirujuk. Ya, harus tahu, tidak semua persalinan, tidak semua tindakan, tidak semua diambil semua, tapi dia tidak tahu. Jadi harus tahu batas-batasnya dan sadar dengan ketentuan hukum, ya. Apabila saya langgar akan melanggar Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 misalnya, karena itu bukan kewenangan kita. Jadi harus tahu, Anda benar-benar tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya, ini menurut Kaiser, ya, bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keprofesiannya, ya, karena berbeda-beda. Prinsipnya apa dalam di etika profesi? Yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, kemudian juga keadilan, tidak membedakan antara satu yang dengan yang lainnya. Autonomi keilmuan, ya, autonomi keilmuan misalnya bidan, kewenangannya bidan D3, bidan S1 juga kewenangannya berbeda-beda. Dan misalnya kita sebagai bidan D3 harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang ada Nomor 4
kebidanan. Penting nggak sih etika profesi? Ya sangat penting sekali. Ya apa sih pluralitas masyarakat? Barangkali ada yang tahu? Ini yang mengatur ya pluralitas masyarakat itu yang mengatur moral ya moral sehingga harus mengikuti moral yang mana yang diikuti oleh si profesi tersebut. Batasan-batasan norma moral. Kemudian yang modernisasi ini di sini satu perubahan yang besar dalam struktur kebutuhan pandangannya di masa dengan adanya ilmu-ilmu yang baru, dengan adanya bahwa dan itu menjadikan suatu pembaharuan bahwa persalinan itu sehingga semakin hari itu tidak ada persalinan yang ditolong oleh dulu itu secara menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya kehadiran ideologi di mana ini biasanya satu tuntunan hidup ya, tuntunan hidup di mana masing-masing berisi bagaimana cara untuk manusia hidup. Ini akan berpengaruh dalam beretika profesi. Dan pengaruh agama yang terakhir, pengaruh agama. Di sini pengaruh agama itu sangat penting dalam etika profesi, di mana ini merupakan suatu dasar kepercayaan untuk orang atau individu. Kemudian yang memberikan rambu-rambu apakah tidak boleh apa boleh yang dilakukan di masyarakat melihat atau mendasari dari etika profesi tersebut. Ini sumbernya dari beberapa ya. Nah, ini menurut Haryani ya, etika profesi bidan adalah perilaku bidan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Sesuai keahlian dan pengetahuan yang dimiliki tentu saja sebagai ada di dalam etik dari hukumnya ada dalam profesi itu apa yang yang boleh dilaksanakan atau tidak. Jadi sesuai dengan undang-undang kebidanan nomor berapa? Dan itu undang-undang kebidanan. Izin jawab. Kalau Ya. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 di mana itu yang mengatur untuk profesi seorang bidan, dan di situ juga yang mengatur tupoksinya, batas kewenangannya, D3 itu bagaimana, S1 atau profesi bagaimana yang boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian ini fungsi etika dalam moralitas bidan dalam melaksanakan tugas seorang bidan juga
berdasar dari hati nurani sebagai pedoman perbuatan. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam tugasnya profesi, dia melihat juga dari nuraninya. Ya, kalau saya seperti ini boleh apa enggak? Kalau seperti ini bagaimana? Dan juga ini merupakan solusi dalam pemecahan masalah, ya masalah yang dihadapi oleh seorang bidan dan oleh pasien tersebut. Misalnya pasien dengan kondisi tertentu harus dirujuk, itu bagaimana? Kemudian kunci melakukan tindakan yang benar. Tidak ya satu aturan, ya aturan-aturan yang memang yang ada di undang-undang tersebut. Ini boleh enggak? Misalnya seorang enggak, nah itu kita tidak ya, di apa namanya pedomannya itu ada, ya tidak boleh ini yang boleh ini. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan membentuk klien ya dalam mengambil keputusan apabila mempunyai permasalahan klien tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya apa? Misalnya tadi akan dirujuk, itu bagaimana akan melakukan suatu tindakan. Ya. Dan otonomi dari setiap individu itu baik individu dari bidannya, ya individu dari bidan sesuai dengan dalam melaksanakan tugasnya dan selalu menjaga privasi, ya menjaga privasi apa-apa yang ditemui pada saat melakukan asuhan atau pelayanan kebidanan. Tidak boleh misalnya baru memeriksa pasien X langsung ganti ke Y, diceritakan kondisi X, ya, atau diceritakan kepada teman sejawat, itu tidak boleh. Jadi harus selalu privasi. Mengatur sikap dalam menjalankan profesinya, ya ini ada suatu aturan dijalankan oleh anggota profesi tersebut. Apa sih profesional? Ya, profesional keahlian karena mampu bertanggung jawab, bekerja profesi dan mengantisipasi masalah dari suatu bidan adalah suatu kemampuan bidan untuk bertindak secara profesional. Apa yang akan dilaksanakan dipikirkan dan ya bidan profesional harus apa? Harus berpikir dengan dalam mengambil suatu keputusan dalam benar-benar nanti manfaatnya apa, dampaknya apa. Kemudian juga dengan keterampilan suatu tangan, misalnya dilakukan tindakan ini saya tindakan, misalnya persalinan dengan persalinan tiba-tiba didapatkan ada persalinan datang dengan sungsang, misalnya harus bagaimana, ya harus keterampilan dari tangannya. Kemudian jangan lupa juga dalam memberikan pelayanan seorang bidan profesional itu juga mengandalkan hati, ya hatinya bagaimana, hatinya juga memanusiakan manusia, jadi saya di kondisi di pasien, ya jadi dalam hati yang penuh kadang mendengar seorang bidan galak, cerewet, ya tidak boleh. Kemudian sumber pertama tatanan kelompok masyarakat akan memilih dan menentukan sendiri jenis kebiasaan atau baik nilai yang akan dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita sebagai seorang bidan juga mempunyai suatu pedoman, ya. Tadi kita bidan itu
dalam melaksanakan tugas itu sudah ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya itu di ADRT IBI ya, di situ di ini kan di apa namanya di ada apa yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian juga harus ini di tempat manapun ya, tempat harus ditetapkan aturan-aturannya dengan undang-undang tadi undang-undang kita, undang-undang kebidanan nomor 4 tahun 2019. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan? Kebiasaan adalah adat istiadat merupakan kaidah sosial yang sudah dan merupakan tradisi dan mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu dapat menunjukkan adanya hukum adat. Ini hukum adat. Hukum adat itu di daerah-daerah tertentu itu sama dengannya dengan undang-undang. Misalnya yang kental sekali dengan adat istiadat, misalnya di Bali itu ya. Di Bali misalnya pada waktu-waktu tertentu, yang bermain peran itu ketua adat. Ya, misalnya pada hari raya ya, hari raya apa itu yang nyepi ya, misalnya nyepi misalnya mau mengirim pasien ke rumah sakit dengan kondisi nyepi gelap semua, itu harus gimana? Yang berperan itu ketua adat, boleh apa tidak itu dari ketua adatnya itu. Jadi bagaikan undang-undang yang harus dipatuhi. Kemudian diakui pengakuan akan kebenarannya, kemudian mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi kapan mulainya. Ya. Ini sumber etika dan sumber hukum, ada jurisprudensi, itu merupakan keputusan hukum atau hakim pengadilan, trakat itu perjanjian antar negara, kemudian yang ketiga perjanjian kesepakatan, yang keempat itu doktrin para hukum yang terkemuka untuk bagi pengadilan atau hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk memutuskan sesuatu, misalnya ada seorang bidan melakukan tindakan kriminal ya aborsi ya itu di ini apa namanya ya. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ketika pelayanan kebidanan, maka akan kita dapatkan pelayanan kebidanan yang bermutu. Ya, pelayanan bermutu bagaimana? Yang bidannya ya bisa melaksanakan etika sesuai yang sudah diterapkan. Ya. Ya, ini untuk Undang-Undang Kebidanan ya tahun 4 bagi integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dilakukan secara itu butuhnya memeriksakan laboratorium konsultasi yang lain. Kalau misalnya dilakukan suatu rujukan atau fasilitas yang lebih tinggi, ini ditujukan untuk kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk bayi dan anak dan balita. Ini bagian dari Undang-Undang Nomor 4. Ya, kemudian untuk untuk pelayanan kebidanan ada beberapa yang lihat dari aspek biopsikososial, aspek kultural atau aspek spiritual.
Ya, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Saya mau tanya, ini ada yang berpendapat aspek biopsikososial itu apa? Dalam kita melaksanakan pelayanan kebidanan kan ditinjau dari aspek biopsikososial. Apa sih aspek biopsikososial? Ada yang berpendapat? Silahkan. Ya, apa? Izin berpendapat, Ibu. Iya, siapa? Anggi ya? Ya. Aspek biopsikososial itu adalah suatu metode interaksi biologi, psikologis, dan faktor sosial dalam mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan menjadi lebih baik. Ya, ya kita dalam memberikan suatu pelayanan dan juga ini juga kita menganggap kita melaksanakan dari melihat dari segi manusia adalah orang yang harus dimanusiakan ya, dari manusiakan. Kemudian juga dilihat dari aspek kultural. Aspek kultural itu aspek apa? Budaya ya. Kemudian juga aspek spiritual. Aspek spiritual itu apa? Kepercayaan. Ya, kepercayaan, agama, ya. Jadi dalam kita memberikan pelayanan, dalam kita memberikan perawatan juga melihat dari aspek kulturalnya, di situ budayanya bagaimana, kepercayaannya yang dianut bagaimana, agamanya bagaimana. Ya, jadi kita kemungkinan kita juga nanti ditempatkan misalnya di Semarang itu belum tentu ya, mungkin di tetap iya dan secara kulturalnya itu kental ya, misal tadi di Bali ya, di Bali atau di luar Jawa itu kan ada daerah-daerah yang memang secara kulturalnya memang benar-benar perhatikan sekali, termasuk di Jawa itu kan, di Jawa ada juga yang ini tidak boleh, itu tidak boleh ya, di ya, prinsip dalam memberikan pelayanan kebidanan yang pertama adalah seorang bidan harus kompeten dalam pelayanan kebidanan. Ya, kompeten dalam pelayanan kebidanan berarti seluruh baik mampu memberikan pelayanan secara praktek ya, berdasarkan evidence based. Jadi misalnya pertolongan persalinan dari mulai ibu merasa kencang-kencang ya kala 1 sampai dengan melahirkan kala 4 ya, sampai dengan nifas, benar-benar kompeten. Makanya pada saat akan menjalankan praktek, akan bekerja, tidak hanya sekedar lulus ya, lulus sudah, tidak, beda dengan profesi-profesi yang lain ya, beda dengan bidang ilmu yang lain, misalnya bidang sosial, bidang ekonomi, bidang apa kan berbeda. Ini karena apa? Karena harus menyangkut dengan nyawa seseorang, nyawa manusia. Jadi benar-benar harus kompeten, harus tahu. Misalnya saya mau memeriksa ibu hamil, berarti dia harus tahu bagaimana cara mengetahui hamilnya itu sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, harus diperiksa dengan cara apa, ya. Jadi benar-benar kompeten. Ya, tadi setelah lulus harus diuji lagi bahwa itu benar-benar layak untuk memperkerjakan atau bekerja bagi seorang bidan. Ada ya seorang bidan setelah lulus ada yang sampai uji kompetensi. Jadi dampaknya apa? Ya dia tidak bisa seorang bidan
karena tidak punya lisensi, untuk bisa melaksanakan tugas sebagai seorang bidan. Jadi saya belajar di bidan itu mudah, ya, karena harus teori maupun praktek. Tidak hanya teori saja, prakteknya harus kompeten. Karena tadi juga dan semuanya dua-duanya, ya kan? Nah, jadi mungkin kalau misalnya Anda praktikum, ya benar-benar diperhatikan. Kemudian pada saat di bidan maupun di rumah sakit harus benar-benar diterapkan, harus benar-benar diperhatikan, dan selalu bertanya, selalu ingin tahu agar nanti Anda bisa. Kemudian dalam pelayanan kebidanan juga pengambilan keputusan harus bertanggung jawab apa yang diputuskan tersebut. Misalnya ini harus dirujuk. Ini bisa dilakukan persalinan di rumah. Ini bisa dilakukan tindakan apa, ya. Jadi harus bisa keputusan, dan keputusan juga bertanggung jawab. Itu memang ya keputusan si. Kemudian bagi yang secara itu banyak alat-alat yang sudah canggih-canggih, yang mungkin nanti pada saat Anda praktek di rumah sakit beberapa yang 3 dimensi, sekarang 4 dimensi. Ya walaupun kita tidak melaksanakan, ya tapi tahu dan juga memahami perbedaan budaya dan memberikan menyampaikan, yang memberikan, dilaksanakan, dijelaskan kepada kemudian juga selalu dalam tindakan menggunakan secara rasional dan melalui pendekatan. Dari pelayanan kebidanan adalah keluarga dan masyarakat. Ya, jadi itu ininya kita tangan kita. Harus dilakukan hubungan interpersonal, hubungan yang baik antara kita dengan pasien maupun dengan keluarganya. Jangan mengejas, ya, jangan mengejas bahwa pasiennya itu seperti ini, pasien itu kotor, pasien itu kayak, ya kita harus menjaga, ya, selama kita berhubungan baik dengan si pasien, ya, sehingga si pasien itu akan percaya dengan kita, apa yang dikerjakan dengan kita. Kemudian memperlakukan rasa hormat. Kemudian ada tanggung jawab profesional antara teman sejawat. Jadi antara teman dengan teman harus saling menghormati dan bertanggung jawab untuk konsekuensi ini ada dilihat dari kode etik dan standar pelayanan profesi dan dari persyaratan pelayanan kebidanannya.
Ya, ini untuk cakupan menilai bagaimana untuk mengetahui ya untuk kepuasan dari si pelanggan atau klien itu dilihat apakah ada pada saat layanan ada untuk memilih tindakan yang akan dilakukan juga apakah bidan dalam pelayanannya. Apa sih indikator pelayanan bermutu? Ini juga dilakukan penilaian ya. Misalnya ketersediaan pelayanan kebidanan di situ. Jadi alat-alatnya, obatnya lengkap apa tidak. Kemudian dalam kewajaran pelayanan kebidanan apakah sesuai apa enggak, misalnya mahal ya apa. Sekarang sekali pelayanan kebidanan yang pernah mungkin dilakukan selama itu dilakukan dengan wajar itu tidak masalah. Tapi kalau hanya keuntungannya semata-mata hanya bisnis berarti itu tidak wajar. Kemudian ada suatu kesinambungan pelayanan kebidanan ya, misalnya dalam melakukan suatu persalinan itu kan ada, setelah itu ada nifas ya, berarti ada kunjungan ke F1, kunjungan nifas 1, 2, 3 sampai 4. Jadi benar-benar sembuh baru dilepas. Baru ini penerimaan jasa pelayanan kebidanan. Pelayanan jasa kebidanan juga ini merupakan moto dari pelayanan kebidanan. Jadi untuk jasa misalnya bidan praktek jasa nyuntik misalnya menolong persalinan. Sekarang berapa? Sekarang suatu kesepakatan $1,500. Jangan kurang atau lebih ya, atau lebih mahal atau bahkan kurang untuk menarik pasien banyak. Itu karena itu suatu kesepakatan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya apa, ya kemudian mencapai suatu ketersapaian pelayanan kebidanan, kemudian keterjangkauan pelayanan kebidanan sesuai dengan sarana dan prasarananya. Kemudian dalam melaksanakan pelayanan kebidanan juga ini salah satu indikatornya efisiensi pelayanan kebidanan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak. Dan ini pelayanan baik itu apabila mutunya baik, semuanya tercapai. Apabila tidak baik berarti ada ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Kan profesi merujuk pasien ke dokter, tetapi dokter tersebut menyuruh bidan untuk melakukan persalinan. Apa yang kita lakukan? Hanya sangat bagus. Kita melakukan suatu rujukan, memang karena itu bukan kewenangan kita. Kemudian dokter menyuruh bidan tersebut untuk menolong persalinan tersebut gitu ya. Kalau kita sudah merujuk ke pelayanan
ke rumah sakit. Kemudian sudah putus, tanggung jawab kita putus, sudah selesai. Berarti yang itu ini dalam rumah sakit tersebut ternyata persalinan dengan bidan, boleh nggak? Nah, itu merupakan wewenang, jadi tanggung jawabnya itu tetap tanggung jawab dokter ya, karena di rumah sakit kan penanggung jawab tertinggi dokternya, dokter misalnya di kamar bersalin berarti dokter VK-nya ya, dokter di kamar bersalin tersebut. Jadi apapun itu sudah kewenangan sudah. Untuk bidan yang mengirim ya sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang bidan yang sudah mengirim, nggak masalah. Ya misalnya ternyata yang nolong di sana bidan bukan dokternya, ya tapi kan itu di situ ada protokolnya dan ada penanggung jawab dokternya. Kalau ada masalah terjadi apa, yang bertanggung jawab dokternya bukan bidannya. Begitu ya Sofia. Ya mungkin ada lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Ya, silakan. Ya, satu. Sudah siap? Kelompok